Yang pertama, pengertian konflik secara umum. Secara umum, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Tiap individu atau kelompok memiliki tujuan dan kebutuhan hidup yang berbeda, yang bisa saling bertentangan. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan keyakinan. Konflik sering muncul karena perbedaan pandangan hidup, agama, budaya, atau ideologi. Yang ketiga adalah kurangnya komunikasi. Kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang efektif dapat memicu konflik. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan status sosial, kekayaan, atau akses terhadap sumber daya bisa menimbulkan kecemburuan dan perselisihan. Yang kelima yaitu persaingan. Kompetisi dalam berbagai aspek seperti pekerjaan, bisnis, atau politik dapat menjadi pemicu konflik. Yang keenam, perubahan sosial yang cepat. Modernisasi, urbanisasi, dan perubahan teknologi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik antar kelompok. Yang terakhir yaitu ketidakadilan dan diskriminasi. Perlakuan tidak adil dalam hukum, kebijakan, atau lingkungan sosial seringkali menjadi pemicu ketegangan. Selanjutnya adalah karakteristik konflik. Yang pertama, melibatkan perbedaan. Terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara individu atau kelompok. Yang kedua, adanya interaksi. Konflik muncul dari interaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, bersifat dinamis. Dapat berkembang, meningkat, atau mereda tergantung pada cara penyelesaian yang dilakukan. Yang keempat adalah menyebabkan ketegangan. Konflik seringkali menimbulkan tekanan emosional dan ketegangan sosial. Yang kelima, dapat bersifat konstruksi atau destruktif. Jika dikelola dengan baik, konflik bisa menghasilkan perubahan positif. Jika tidak, dapat merusak hubungan. Selanjutnya adalah sifat-sifat konflik. Yang pertama adalah universal. Konflik terjadi di semua masyarakat dan kelompok, baik dalam skala kecil, yaitu individu maupun besar atau negara. Dua, dinamis. Konflik bisa dikembang, berubah bentuk, meningkat, atau mereda tergantung pada situasi dan faktor yang terlibat. Yang ketiga yaitu ada destruktif atau konstruktif. Konflik bisa merusak hubungan dan menyebabkan ketegangan atau destruktif, tetapi juga bisa menghasilkan perubahan positif jika dikelola dengan baik atau konstruktif. Yang keempat ada multidimensional. Penyebab konflik bisa berasal dari berbagai faktor seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial atau psikologis. Yang kelima bersifat relasional. Konflik selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, atau pandangan yang bertentangan. Selanjutnya ada teori konflik menurut Sarjana Sugando. Yang pertama, keteraturan sosial. Masyarakat bisa berfungsi dengan baik jika ada norma dan hukum yang ditegakkan secara efektif. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal seperti Yang terakhir, pengertian konflik menurut Sarjana Sukanto. Sarjana Sukanto mendefinisikan konflik sebagai suatu proses sosial ketika seseorang atau kelompok orang berusaha mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan.